Pernah satu ketika kami diundang ke Sidoarjo, Pak. Saya itu 2-3 kali munajat ketika bersama. Ada satu hal yang saya lihat ada aneh. Ada satu teman jamaah dari Solo Raya itu membawa air mineral itu banyak, Pak. Kemudian 2-3 kali kemudian saya tanya, ini untuk apa? Saya bilang itu untuk kakak saya yang sedang di Sidoarjo, sedang sakit kanker payudara stadium 4 dan dokter sudah angkat tangan. Kok berkali-kali? Karena kakak saya sudah merasakan enak hari ini, sudah merasakan sehat hari ini. Akhirnya apa? Singkat cerita kami diundang, disewakan bis, Bapak, ketika kami sampai di Sidoarjo. Dan hasilnya apa, Pak? Setelah itu kita lakukan, Allah niki yang memang menghendaki sel-sel kanker payudaranya mati, Pak. Bahkan dokternya pun bingung kok bisa begitu. Karena hari ini datang juga Ketua Padasuka Jawa Tengah, Kiai Muhammad Wianto, saya mohon kesediaan beliau untuk memberikan nasihat dan ilmu kepada kita semuanya. Dari saya cukup sekian, terima kasih dan mohon maaf. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad alladzi man kharaqa bimarkabihil bisat wa ala alihi wa sahbihi wa barik lim wa ajri lutfakal khafiyya fi umuri wa fi muslimin ya rabbal alamin. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin yang hormati Abi Kiai Syarif Rahmat, guru kita semua, mirubiruh kita semua, yang saya hormati seluruh para alim, para guru, seluruh hadirin jamaah Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga, baik laki-laki atau perempuan yang hadir pada hari ini yang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersama-sama kita duduk dalam menggapai keberkahan insya Allah. Yang pertama, mohon izin, mari bersama-sama kita kembali menghaturkan rasa syukur kehadirat Allah. Karena tentu pada hari ini kita merasakan nikmatnya Allah yang luar biasa, yang tidak bisa kita hitung satu persatu nikmat ini. Karena begitu banyak curahan kasih sayang yang Allah wujudkan kepada kita semua, baik secara zahir maupun secara batiniah. Salawat dan salam mari kita haturkan kehadirat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa diakui sebagai umat beliau dan mendapatkan syafaat beliau fi hadzal yaum ila yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Abi Kiai Syarif Rahmat, para alim dan seluruh jamaah yang berbahagia, izinkan saya Muhammad Wianto dengan seizin beliau matur berbicara di hadapan panjenengan sedaya untuk memperkuat dalam proses semangat kita bersama-sama berjamaah, berjamiyah bersama-sama dalam wadah Padepokan Dakwah Kalijaga. Sesuatu hal yang tentunya menjadi dawuh perintahnya Allah dalam proses kita beragama adalah wa'asimu bihablillahi jami'ah. Bahwa kita dinul Islam ini secara bersama-sama. Karena dengan kebersamaan kita dalam sebuah wadah jamiyah, tentu akan menjadi kuat kita semua untuk saling mengingatkan. Menjadi kuat bagi kita untuk saling menyemangati, untuk senantiasa kita berpegang dalam proses kita
gulawentah membangun iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentu bersemangat untuk kita semua menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang harus kita pahami dalam proses kita berjamaah, dalam proses kita berjam'iyah, tentu kalau kita bicara dalam kaidah-kaidah keberkahan, kita pun harus mampu untuk mengenali jam'iyah-jam'iyah mana yang tentu akan memudahkan kita untuk meraih keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu ketika kita bicara tentang kumpulan-kumpulan yang barokah atau kumpulan yang bisa memberikan kita semua harapan kita untuk meraih keberkahan dalam hidup ini, seperti yang tadi dingendikake beliau Kiai Syarif Rahmat, bahwa dalam proses kita semua berkumpul harus mampu mengenali apa yang dilakukan dalam kumpulan itu. Dan tentu kita harus mampu mengenali siapa yang menjadi mirubih dalam kumpulan tersebut. Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga ini tentu kawula sekitar 9 tahun derek ke beliau. Saya masih ingat ketika di pelataran Malioboro ketika itu dalam meminta izin untuk bertabaruk kepada beliau. Walaupun dalam terus terang ketika itu belum mengenal siapa beliau secara pribadi. Sinten Kiai Syarif Rahmat. Tapi ada kecenderungan hati untuk mendekat kepada beliau sehingga menarik kami yang ber-12 dari Solo untuk hadir di pendopo Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dalam acara Jumenengan ketika itu. Kemudian disitulah awal pertama saya alhamdulillah digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus dengan beliau Mirubiruh Kiai Syarif Rahmat, dan tentu kemudian diizinkan oleh beliau untuk mengamalkan munajat. Sejak itu kami yang berada di Solo berusaha untuk mengistiqomahkan pembacaan munajat. Dan sejak itu kami yang ada di Solo Raya bersama-sama untuk mencoba untuk mengikat hati ini dalam proses mahabbah kepada guru kita semua, dan mengikat hati ini dalam proses mahabbah kepada seluruh jamaah Padepokan Sunan Kalijaga dimanapun berada. Saya masih ingat ngendikane Sayyidina Ali yang ada di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, bahwa Sayyidina Ali saja seseorang yang menjadi salah satu sahabat utamanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Kanjeng Nabi ngendika ana madinatul ilmi wa ali babuha, saya ini kotanya ilmu dan pintu gerbangnya adalah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ngendika bahwa ketika seseorang mengajarkan kepada kita satu huruf, mengajarkan kepadaku satu huruf saja dari Al-Quran, maka aku rela menjadi budaknya, dan terserah baginya untuk menjadikan diriku merdeka, atau terserah baginya untuk menjual diriku, atau terserah juga baginya untuk memerdekakanku. Artinya apa? Kita semua dalam proses mengenali wadah kita ini, mengenali bahwa apa yang dilakukan di dalam wadah kita, di dalam Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga, berdakwah berdasarkan Al-Quranul Karim, berdakwah melalui pembacaan munajat yang tidak lain yang kita baca adalah kalimah-kalimah pilihan yang dipilih oleh Mirubiruh kita, untuk kita amalkan setiap hari menjadi wirid bagi kita, untuk kita amalkan setiap hari untuk menjadi perantara kita minta pada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimah-kalimah terbaik. Inilah sebetulnya sesuatu hal yang harus kita pegang, bahwa kita berada di jalur yang benar, di jalur siratal mustaqimnya Allah Subhanahu wa taala, di jalur di mana kita akan meraih keberkahan dalam hidup kita, tentu dengan bimbingan Mirubiruh kita semuanya, Habib Kiai Syarif Rahmat. Jadi tentu saya mengajak kepada panjenengan sedaya, jangan pernah dalam proses meragukan bahwa perkumpulan kita ini, mungkin saya mengalami Bapak, mungkin panjenengan juga begitu.
dalam itu yang ada di Solo saja berpenampilan seperti ini banyak dipertanyakan orang. Padahal ada di Solo, tempatnya Blangkon, tempatnya Beskap, tempatnya Jarik, tempatnya Keris, tempatnya Akik, itu masih saja dipertanyakan. Pernah suatu ketika nih, kalau bercerita begini supaya kita semua mantap dalam hati. Suatu ketika saya diperintah beliau untuk ke Jumapolo. Sangat jauh tempatnya di lereng Merapi, di lereng Gunung Lawu sana. Diperintah beliau untuk hadir di sana. Pulangnya Bapak delalah, mobil kami kehabisan bensin. Terus kami mampir untuk ngisi bensin. Apa pertanyaannya? Habis ndalang dari mana Pak? Apa pertanyaannya? Habis jadi MC di acara apa Pak? Katanya. Artinya apa? Penampilan kita seperti ini adalah satir sebetulnya bagi kita. Adalah penghalang bagi kita semua untuk menjaga hati ini supaya tidak memperlihatkan siapa kita. Supaya tidak kita bisa, saya yakin, wallah saya yakin, di antara kita ini banyak para ulama. Wallah saya juga yakin di antara kita ini banyak pengasuh-pengasuh pesantren, pengasuh-pengasuh majelis taklim. Tapi ketika pengampilan kita seperti ini sama rata, artinya apa? Allah sedang menjaga hati kita dalam keadaan bahwa supaya kita tetap dalam jalur keikhlasan kita, imanan wahtisaban. Jalur dalam keikhlasan kita dalam mendakwahkan Al-Quran ini tidak memperlihatkan siapa diri kita, tapi tentu yang kita bawa adalah komunitas dan derek dumateng Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan tentu melalui mirubi kita semua, guru kita semua, Kiai Syarif Rahmat. Satu hal yang butuh saya paham, saya aturkan Bapak ini sebagai tahadus bin nikmah bagi kami. Sejak kebetulan kami dan teman-teman itu membangun pondok pesantren di daerah Yoso itu sejak tahun 2012. Saya bertemu dengan Habib Syarif dan mengamalkan munajat di tahun 2015. Saya sangat merasakan bahwa sejak kami mengamalkan munajat, pesantren kami sangat tertata. Pesantren kami sangat mudah mengarahkan anak-anak supaya tadi ingkang dipun aturaken berbicara tentang pembiasaan akhlakul karimah, berbicara tentang kekuatan mereka dalam proses beribadah, dan tentu dalam ghirah, bersemangat dalam thalabul ilmi. Yang betul-betul saya rasakan, pesantren kami itu tidak ada pagarnya Pak. Pesantren kami itu terbuka. Artinya anak-anak itu bisa saja, kalau dalam bahasa sekarang colut, ketika malam pergi itu bisa saja. Tapi kami merasakan munajat ini menjadi pagar di hati mereka, supaya mereka menurut kepada pengasuhnya, supaya mereka menurut kepada apa yang dibicarakan oleh para ustadz dan ustadzahnya. Melalui pembacaan munajat yang dilakukan oleh para santri di setiap malam Jumat, kemudian di setiap harinya diikutkan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya juga membaca munajat, itu yang menjadi benteng hati mereka untuk tetap dalam jalur yang baik. Kemudian puncaknya tentu saya masih ingat beliau dalam, sebetulnya mungkin tidak dalam secara eksplisit dawuhaken dumateng dalem, tapi ketika dalem bertemu dengan beliau, sowan kepada beliau, yang saya saring adalah ketika membaca munajat, ketika menjadi pada suka, pada bukan dakwah Sunan Kalijaga, maka harus siap untuk melayani banyak orang. Harus siap untuk menjadi perantara kebahagiaan bagi banyak orang. Maka beliau ngendika akan betul-betul terjadi Bapak. Nun sewu, bukan karena saya merasa bukan siapa-siapa dan tidak mampu melakukan apa-apa, tapi karena saya pede punya guru. Karena saya pede, ada yang menyambungkan antara saya dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Antara saya dengan guru-guru beliau sampai baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka bahasanya siapapun yang hadir dengan permasalahan-permasalahan mereka di pesantren, hanya cukup munajat yang bekerja, itu saya betul-betul yakini. Karena apapun yang terjadi Pak, bahasa kami bacakan munajat bersama-sama dengan bahasa beliau, siapkan air untuk perantara tabaruknya. Kami siapkan di setiap malam Ahad Pahing itu
orang berbondong-bondong datang untuk berebut air munajat. Kenapa? Karena yang terjadi bukan permasalahan janji-janji, tapi yang mereka lakukan adalah sampai bahasanya titip-titip air kepada teman-teman itu. Walaupun tidak hadir gitu, ketika itu ada halangan saya, mohon nanti diambilkan airnya untuk saya dan keluarga saya. Pernah satu ketika kami diundang ke Sidoarjo, Pak. Saya itu 2-3 kali munajat ketika bersama. Ada satu hal yang saya lihat ada aneh. Ada satu teman jamaah dari Solo Raya itu membawa air mineral itu banyak, Pak. Kemudian 2-3 kali, kemudian saya tanya, ini untuk apa? Saya bilang itu untuk kakak saya yang sedang di Sidoarjo sedang sakit kanker payudara stadium 4 dan dokter sudah angkat tangan. Kok berkali-kali? Karena kakak saya sudah merasakan enak hari ini, sudah merasakan sehat hari ini. Akhirnya apa? Singkat cerita kami diundang, disewakan bis, Bapak. Saya masih ingat ketika meninggalnya Mbah Dar. Saya masih ingat itu. Karena saya ditelepon di Mojo Agung, Mbah Dar meninggal itu ketika di Mojo Agung. Kami perjalanan ke Sidoarjo. Ketika kami sampai di Sidoarjo, kami sudah disediakan tempat, satu rumah, tetangga-tetangga sudah diaturi untuk juga hadir. Kemudian kami bermunajat dengan tuan rumah menyiapkan banyak sekali air. Kita munajatkan bersama-sama. Saya alhamdulillah ketika dengan teman-teman sempat bagi-bagi kitab munajat di wilayah Sidoarjo. Ketika itu kita munajat bareng-bareng. Dan hasilnya apa, Pak? Setelah itu kita lakukan. Allah niki yang memang menghendaki sel-sel kanker payudaranya mati, Pak. Bahkan dokternya pun bingung kok bisa begitu. Ya bahasa saya, enggak usah bingung wong punya Allah, saya bilang gitu. Allah niku bisa menghendaki apapun sesuai dengan apa kehendaknya, dengan sebab apapun yang Allah kehendaki. Maka dan itu satu dari sekian hal yang 9 tahun ini hadir ke kami. Dan tentu ini sesuatu hal kebanggaan bagi kami, saya khususnya ikut berbahagia mewakili panjenengan sedoyo, mewakili Abi dalam proses memberikan kemanfaatan yang lebih manfaat dan menjadi perantara kebahagiaan kami, kita semua daripada suka. Bahwa kami diberikan kesempatan sejak tahun 2019 hingga sekarang. 2019 hingga sekarang berarti sekitar 5 tahun kita berjalan dalam proses Allah yang menghendaki kita menemukan sumber di bawah tanah yang 2.200 meter itu. Kemudian bisa kita naikkan dengan sinergitas semua pihak dalam proses kerja persaudaraan dengan masyarakat. Kita pada suka tentu menjadi pionir, penggerak pertama. Dan tentu sampai sekarang tetap kita pada suka, pada Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga ini betul-betul menjadi jamiah yang dipertimbangkan di wilayah itu. Dan alhamdulillah kita juga punya majelis munajat yang dikelilingkan di wilayah itu. Di setiap sebulan sekali dikelilingkan kita membaca munajat. Kemudian singkat cerita, Pak, di tahun 2024 menika jariah panjenengan sedoyo, jariah kita semua Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga untuk menjadi perantara kebahagiaan banyak orang. Setiap hari sekarang sudah bisa dinaikkan 142.000 liter. 142.000 liter. Dan itu nanti akan didistribusikan. Titik terakhir sekarang sudah ada 11 dusun yang bisa memanfaatkan itu. Jumlah pemakainya ada sekitar 2.000 orang lebih. Dan sering kula matur, apapun keadaan kita, apapun yang kita sumbangkan di situ, hatta berupa doa, hatta berupa ikut menyemangati dengan masing-masing yang kita mampu, hatta dengan kita berusaha juga merasa memiliki bahwa kita di Wonogiri, di Paranggupito sana punya amal jariah yang luar biasa. Maka tentu ini adalah amal jariah bagi kita semua. Tentu ini yang akan menjadikan kita merasa tidak salah
dalam memilih jam'iyah kita, Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga, yang betul-betul kita derek dawuh dari beliau guru kita semua untuk berkhidmah dalam dakwah religius keagamaan melalui pada suka, melalui munajat, untuk juga berkhidmah dalam dakwah sosial, menjadi perantara kebahagiaan bagi orang lain, dan itu sudah wujud. Dan tentu untuk berkhidmah dalam dakwah tradisi, bahwa masih perlu diperjuangkan sekarang. Ada disandingkan antara syariat dan mempertahankan tradisi yang ada di sana. Maka kula mohon betul doa wabil khusus dari Romo Kiai Abi Syarif Rahmat dan panjenengan sedaya. Insya Allah di wilayah Parangkupito itu nanti juga pun akan kita laksanakan hal-hal yang sifatnya mensinergikan antara Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga dan pengembangan tradisi yang ada di sana. Tentu dengan puncaknya adalah senantiasa memunculkan rasa syukur dari masyarakat sekitar tentang adanya mata air untuk mereka. Satu hal Pak, ini supaya kita juga bisa bersyukur. Sebelum era tahun 2000, masyarakat di situ tuh mencari air hanya 15 liter dalam satu pikulan, Pak, dipikul. Jadi ada ember depan dan ember belakang dipikul. Mikulnya dari mana, Pak? Dari Pacitan. Jadi mereka berangkat malam sampai di sumur itu pagi, kemudian mereka ngambil air, dan ngambil airnya itu tidak bisa sendirian, Pak. Itu pun di dalam gua juga. Cuma 15 liter di bawah. Pacitan Parangkupito itu kisarannya bisa 25-an kilo, Pak. Ya, karena mereka lewat tengah-tengah hutan. Jadi ya, kalau bahasa mereka, 15 itu Pak Yai, yang bisa kita minum paling cuma 10 liter atau capol 12 liter. Yang 3 liter tumpah di jalan atau kita pakai minum di jalan. Coba, itu era tahun 2000, panjangan 2000 di Jakarta dan sekitarnya kira-kira kayak mana airnya? Nah, kebanjiran ya. Kalau di sana seperti itu, Pak. Setelah tahun 2000 sampai 2019, mereka beli air di tangki, setiap 4.000 liternya mereka mengeluarkan dana 200.000. 4.000 liter 200.000. Sekarang per 1 kubiknya, 1 meter kubik, 1.000 liternya mereka hanya membayar Rp2.000. Rp2.000. Masya Allah, bayangkan kalau 4.000 kan berarti cuma Rp8.000. Kalau dibandingkan awal antara 2000, tahun 2000 sampai tahun 2019, coba bahwa Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga memang memberikan kontribusi luar biasa di wilayah Gendayaan, di wilayah Parangkupito. Ini memang bukan hanya sekedar teori dan janji-janji, tapi ada wujud nyata. Bahkan panjenengan sedaya kalau hadir di sana ndak perlu bahasanya matur kali kula diderekke monggo, ndak, jenengan paspornya cukup pada suka, Pak. Cukup pada suka. Mau sebulan nginep di sana, insya Allah ditanggung. Ndak lapar, Pak. Insya Allah. Karena apa? Jariah pada suka merubah kemakmuran masyarakat Parangkupito, masyarakat Gendayaan. Ini sebagai laporan Abi, yang 11 dusun itu setelah sempurna, masih ada 1 dusun lagi di desa yang lain, di desa Guntur Harjo. Kemarin sampun kepingin mengakses untuk ditarik airnya ke sana. Dan konsekuensinya mereka juga mau bermunajat bersama-sama dengan kita. Jadi ini yang saged kula aturaken. Untuk ya baik, untuk yang Rp2.000 per meter kubik per 1.000 liternya itu biaya listriknya. Kemudian kemarin disepakati per meter kubiknya itu cuma 5.000. Yang 3.000 untuk biaya operasional, untuk yang ngurusi. Kemudian nanti kalau ada kelebihannya, ini yang juga membanggakan.
Kalau ada kelebihannya Abi dan teman-teman semuanya, itu nanti akan dikelola oleh desa dan diwujudkan untuk sarana-sarana umum. Jadi Masya Allah, ini dari air yang Abi dulu, satu hal yang ketika yang saya tangkap ketika Abi hadir untuk meresmikan yang pertama itu, Abi ngendika bahwa air ini sebetulnya sesuatu hal yang yang dingin, tapi kalau tidak dikelola dengan baik atau tidak dibersamai dengan baik akan menjadi konflik. Tapi alhamdulillah dengan adanya munajat di sana Pak, dingin hati mereka semua. Hebatnya begitu Pak. Maka alhamdulillah mohon doanya bahwa kita semua yang berjuang, yang mewakili Panjenengan sedaya di sana tetap bisa istiqomah untuk membersamai pada suka di sana. Dan satu hal juga ini tahadus bin nikmah. Ini sebenarnya saya belum pernah matur sama Abi karena sepertinya memang harusnya belum siap. Saya merasa belum siap. Tapi ini sepertinya sudah menjadi garis bahwa pada suka melalui kami yang ada di Solo Raya itu sekarang sudah memiliki aset tanah 1.200 meter. Dari titik gua itu sekitar 300 meter. 300 meter jaraknya dari titik gua itu. Dan kami niatkan di sana wilayah area yang sudah kita bebaskan itu, yang sudah kita beli itu untuk pada suka. Kita niatkan untuk syiar dan dakwahnya pada suka. Supaya terlihat betul kenyataan kita dalam proses dakwah. Dan sekarang sudah dibangun pendopo. Bahasa kami ini menjadi, saya punya cita-cita karena kami didhawuhi untuk bicara di wilayah Jawa Tengah. Ada di Jawa Tengah itu ikon pendopo Serawung Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga. Di mana pendopo ini nanti menjadi pusat kegiatan masyarakat dan memang melalui pada suka diwakafkan untuk masyarakat dalam semua kegiatan. Dan terbukti di sana kemarin saya sempat juga ngaturakan video dipakai untuk karawitan, dipakai untuk jadilan, dipakai untuk jaranan, dipakai untuk munajat kita, dipakai untuk voli anak-anak muda. Setiap sore makmur untuk voli anak-anak muda. Dan setiap Ramadan kita jadikan pusat kegiatan kita untuk dai Ramadan kita di sekitar Parangkupito. Jadi ini sebuah ikon bagi kami, mudah-mudahan kita sudah punya 2. Yang satu di Parangkupito, yang satu di pondok kami, di pesantren kami di Darul Mutola'ah. Dan insya Allah nanti mohon didoakan supaya ini bisa menular di tempat-tempat munajat di seluruh Jawa Tengah. Insya Allah. Mungkin itu, terima kasih. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Mohon izin karena dalam juga nun sewu nggih naming derek hanya mengemban perintah saja. Tentu ada banyak hal ketika kami mewakili pada suka, mewakili Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga yang mungkin kurang berkenan. Tentu kami mohon bimbingan dari Abi Kiai Syarif Rahmat dan seluruh para kiai bahwa apa yang kami lakukan tetap harus dalam proses di jalur manhajnya Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga. Maka jika ada beberapa hal yang kami lakukan yang dikira keluar dari jalur manhajnya pada suka, mohon kami ditegur, mohon kami diluruskan dan dibimbing kembali. Terima kasih. Walafu minkum. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.